provinsi? Tidak, karena dia tahu itu kan akan berbenturan dengan hukum. Jadi bupati kita itu brilian, ngerti dia, walaupun dia muda, santai, tapi jeli. Sekecil apapun kesalahan bisa dia lihat. Selamat malam, saya Karna Bestangkan Green Berita TV. Kita kembali bertemu dalam program Green Berita TV Marnona. Hari ini kita akan ngobrol bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir terkait tentang proses pembangunan Samosir pasca 6 bulan dilantiknya Bupati Samosir Panikut Yutus Kutum dan Wakil Bupati Samosir Martua Stanggang, dan juga bersama Sekretaris Rumah Pro Perubahan yang kemarin baru saja dilantik oleh Bupati Samosir. Kita akan ngobrol dan Marnona untuk melihat lebih jauh bagaimana progres pembangunan di Kabupaten Samosir berlangsung untuk kebaikan masyarakatnya. Ya, selamat malam Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir, Ibu Rohani Bakara. Apa kabarnya, Bu? Izin boleh saya buka masker? Silakan, silakan. Ibu, Ya, itu sudah ini kan? Sudah vaksin kan? sudah 2 kali vaksin, dan utamanya sekarang Samosir pada zona hijau. Sudah ya, ya, selamat malam Green Berita, puji Tuhan, kabar baik-baik saja. Baik, terima kasih Ibu Rohani. Juga ada Sekretaris Jenderal Sekjen Rumah Pro Perubahan Kabupaten Samosir. Apa kabarnya Bapak Saud Marula Sitanggang? Sehat juga. Sehat ya? Sehat selalu. Iya. Kayaknya baju putih berarti menandakan semangat dalam putih untuk pro perubahan ya? Iya, benar. Baik. Baik. Langsung aja ini Bu Rohani. Ya. Ini kan Samosir telah mempunyai pemimpin baru ya. Ya, betul. Pemimpin baru selama 6 bulan ini sudah dipimpin oleh seorang bupati yang milenial dan pasangannya adalah seorang yang berpengalaman, yaitu Bapak Pandiko Kultum dan Martua Stanggang. Sudah 6 bulan jalannya pemerintahan ini. Ya. Nah, tentunya masyarakat kan ingin tahu nih, Bu Rohani, selama 6 bulan ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini untuk memenuhi ekspektasi harapan masyarakat untuk kesejahteraannya, khususnya memenuhi visi misi yang telah disampaikan pada pilkada yang lalu. Mungkin Ibu Rohani bisa menjelaskan sebagai Kadis Kominfo. Silakan. Ya, baik. Karena ini bincang-bincang ringan, Iya. bisa kami Tapi Marnona aja. Marnona. Baik, seperti yang kita ketahui secara umum, Iya. tugas bupati itu adalah pertama sebagai penyelenggara pemerintahan. Iya. Kedua adalah sebagai koordinator pembangunan. Iya. Ketiga adalah penyelenggara sosial masyarakat. Iya. Artinya mengcover kebutuhan sosial masyarakat. Iya. Dan di penyelenggaraan pemerintahan ini tentu Pak Bupati sebagai bupati terpilih Iya. harus mempersiapkan arah tujuan pembangunan Betul. sesuai yang digaungkan dalam kampanye. Iya. Tentu ini dituangkan dalam sebuah perencanaan yang disebut RPJMD. Iya. Ini sudah terlaksana. Kemudian sebagai koordinator pembangunan, tentu Kabupaten Samosir ini harus mempunyai arah dan sinergitas. Pak Bupati telah melakukan ini. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati telah membangun sinergitas dari pemerintahan provinsi baik ke pemerintahan pusat. Sinergitas ini berarti hubungan komunikasi dan juga kerjasama ya? Iya, seperti itu Pak. Pada Green Berita. pemerintahan ya? Iya. Di pemerintahan di atasannya ya? Iya, baik. Pertama, setelah
setelah beliau terlantik, Iya. kemarin kepada seluruh SKPD telah Iya. dilakukan perjanjian kinerja. Oh gitu. Target perjanjian kinerja Iya. yang 100 hari, Iya. 6 bulan, setahun. Betul. Dan ini ditandatangani secara legalitas sebagai dokumen bahwa itu bertanggung jawab setiap SKPD mewujudkan. Tunjukkan kerjanya. Dan kemarin sudah dievaluasi Iya. bersama dengan inspektur, Iya. Iya. inspektur pimpinan, dan semua dinas-dinas itu dilihat hasil dari pencapaian kinerja yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerja. Iya. Dan itu kemarin sudah kita rilis dan kita sudah share. Iya. Ya, setelah diakumulasi rata-rata pencapaiannya di atas 85%. Oh, Nah, jadi luar ini biasa ya. kami pikir salah satu upaya Bupati untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai koordinator pembangunan. Iya. Tentu dinas-dinas itu tercantum atau terdokumentasi pembangunan apa sesuai tupoksi masing-masing. Iya. Nah, jadi pembangunan sosial masyarakat ini pun kita dapat. Iya. Artinya di masa pandemi ini dengan adanya bantuan sosial untuk masyarakat, Pak Bupati kan selalu mengawal, mengawasi. Iya. Apakah masih ada masyarakat yang belum mendapat bantuan sesuai Iya. dengan porsinya, apakah itu dari BST, apakah Iya. BT, Iya. sampai sekarang puji Tuhan tidak ada kendala dan tidak ada keluhan. Berarti visi misi 100 hari seperti program beliau di masa kampanye yang lalu itu secara umum bagaimana? Sudah dimulai tentu begini. Hasilnya? Pak Green Berita, karena Pak Bupati itu kan bukan kerja tunggal. Iya. Dia dibantu oleh SKPD sesuai tupoksinya. Iya. Misalnya menangani pertanian ada dinasnya. Iya. Nah, jadi Pak Bupati itu mengatensi ataupun mengakomodir di mana kelemahannya, di mana yang kurang. Iya. Inilah yang perlu disinergitaskan agar dari provinsi dapat membantu, dari pusat dapat membantu di segala lini pembangunan yang kita harapkan di Kabupaten Samosir. Secara umum gambaran pencapaian 100 hari kerja seperti program awalnya itu sudah baik berarti ya? Sudah 85%. 85%. Iya. Adapun sisanya di 15% tentu karena harus didukung anggaran Iya. yang mungkin angkasnya atau anggaran kasnya belum di TW pertama, Oh, ada iya. TW 2 seperti itu Pak Green Iya, Nah, berarti termasuklah itu persoalan BPJS, persoalan buku, persoalan pendidikan Iya. dan lainnya. Dan lainnya. Itu sudah dilakukan program 100 hari kerja, tetapi tetap harus ada penyempurnanya mungkin 2022 ya. Iya. Pertama, Pak Green Berita tentu harus ada regulasinya. Iya. Butuhkah peraturan bupati untuk kegiatan tersebut? Dibuat dulu bersama Iya. dengan bagian hukum kita. Baik. Nah, tidak ujuk-ujuk butuh uang keluarkan, Baik. gitu. Jadi Baik. ada langkah-langkah pendokumentasiannya seperti apa? Iya. Apakah payung hukumnya melalui peraturan bupati? Apakah Iya. payungnya harus berda? Iya. Harus melihat ke situ juga. Baik. Terima kasih nih Bu Rohani Iya. penjelasannya. Saya mau kepada Pak Sarullah sebagai sekretaris Rumah Perubahan kemarin baru sekitar 1 minggu dilantik ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih dasar pendirian daripada Rumah Perubahan ini dan apa sih misinya ke depan? Silakan. Ya, terima kasih kepada Green Berita. Tentu kita mempunyai pola pikir yang sama juga dengan penduduk Samosir atau yang berada di perantauan. Iya. Yaitu apa? Mensejahterakan masyarakat. Iya. Artinya kita satu pakat bahwa Samosir ini harus maju. Iya. Jadi visi-misi atau yang kita pikirkan di Rumah Perubahan ini, pertama, Rumah Perubahan ini harus mampu mengawal Iya. program pemerintah itu. Iya. Mengawal dalam artian apa ini? Artinya secara luas kan ini Pak, kita harus bisa sebagai jembatan Iya. antara keinginan rakyat Iya. terhadap pemerintah. Iya. Dan sebaliknya keinginan pemerintah terhadap Baiknya. rakyat. Oh. Jadi di sini kita coba organisasi yang kita bentuk ini yang namanya Rumah Perubahan. Yang namanya rumah itu kan tempat Wadah ya. bernaung, Iya. Betul. tempat kita berlindung. Iya. Penghuninya ada nggak? Ada.
membangun Samosir ini ya tidak cukup dengan Pemerintah saja ya. pemerintah saja. Harus kebersamaan, ya? Harus kebersamaan. Pemerintah. Karena secara umum kalau kita lihat pemerintah itu adalah asosiatif secara luas, terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif. Jadi semua berperan. Dan ada rakyatnya yang Rakyat yang harus berperan juga, Iya. seperti itu. baik, baik. Oke. Berarti bukan hanya mengawal jembatan itu juga melakukan kritik, tetapi juga ada solusi. Itu mungkin ya. Iya benar. Jadi rumah perubahan itu harus mampu memberikan kritik. Iya. Tapi kritik itu harus ada alternatif solusinya. Gitu. Iya. Kita bisa bicara, Iya. tapi yang dibutuhkan Samosir ini lebih dibutuhkan lagi actionnya gitu. Bertindak sekecil apapun itu perlu untuk Samosir daripada berbicara sebesar apapun tapi tidak ada action. Tidak ada solusi lah. Kita masyarakat ini. Baik, terima kasih nih Pak Sot Marulak. Ini saya kembali kepada Ibu Kadis Kominfo ya. Ya. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa program sosial sudah dikerjakan, visi misi sudah berjalan walaupun belum pada persen ya, Ya, persen, tapi di 2022 dengan anggaran yang berikutnya bisa dilakukan. Tetapi banyak sekali nih semacam kritikan Ya. dari masyarakat ya. Tapi kita yakini bahwa kritikan itu adalah sebuah rasa cinta ya, Ya. rasa cinta. Nah, ini ada saya tadi tidak sengaja membuka Facebook ya. Oh, iya. Buka Facebook dari salah satu akun seseorang, disebutkan bahwa Pemkab Samosir yang di bawah pemerintahan Bupati Pandiku dan Martos Tanggang ini rapornya merah. Kalau kita dulu sekolah berarti atap 5 ke bawah memang kan itu kan warna merah kan 5 tuh kan. Nah, kan warna merah tinta merah pula itu dituliskan. Iya, iya Pak. Iya, Pak. Jadi, nah disebutkan pendapat pribadi yang dapat diunggah dalam media sosial itu disebutkan bahwa tanggapan dan menjawab setiap pertanyaan yang dimaksud dari mulai persoalan staf khusus ini. Oh, iya baik. Staf Iya. khusus berjumlah 5 orang. Semuanya staf khususnya adalah tim sukses bupati saat kampanye pilkada Samosir. Dan menurut pengamatan kami yang 5 orang ini adalah tidak mempunyai keahlian khusus sehingga tidak layak sebagai staf khusus. Nah, ini boleh nggak dijawab nih Bu Kadis terkait tentang kritikan hal ini? Silakan. Iya baik. Kita flashback dulu ke perbincangan kita yang tadi. Iya. Kalau yang disebut pemerintahan itu secara asosiatif lebih luasnya Iya. terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau disebut merah, kalau penilaian pemerintahan itu sebetulnya bukan disebut dengan merah, Iya. sangat tinggi, sedang itu. Itu menurut siapa? Itu menurut peraturan dan legalitas yang sah di negara ini. Oh, itulah yang aturannya ya. Ya, jadi bukan merah atau apa, tapi Atau hitam ya. ini sangat kita hargai, ya Iya, Pak ya. iya. Ketika masih ada orang memberikan penilaian, masih kita simpulkan bahwa dia masih cinta. Cinta ya. Itu. Baik. Kita harus sepakat. Kritik itu adalah proses evaluasi Iya. terhadap sesuatu hal. Iya. Jadi ketika dikritik misalnya pekerjaan si A, si B, si C di segala lini, jangan dulu kita sebut bupati ya. Iya. Yang mengkritik itu pasti ada kecintaannya. Iya. Nah, dan pembaca pun dapat melihat nilai-nilai tulisan seperti apa dalam hal Iya. kritikan. Iya. Jadi yang kita harapkan kritik itu juga disertai dengan solusi dan saran yang baik Oh. agar permasalahan itu dapat diselesaikan, Iya. dapat dituntaskan Oh. sehingga permasalahan menjadi baik. Oh, harusnya seperti itu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, terkait adanya isu yang sudah beredar di tengah masyarakat kita, Staf khusus nih. staf khusus ini, nah begini, sebetulnya penangkapan staf khusus itu adalah kewenangan kepala daerah. Itu diatur, jelas ada regulasinya. Ada dasar hukum. Iya, nanti kami kasih kepada Pak Berita dasar hukum seperti apa. Iya. Itu pasal demi pasal demi bab Panjang. dibahas, panjang sekali. Siap-siap Tapi yang nanti jelas, ngomong kita nih ya. yang jelas itu bisa. Iya. Nah, namun kita jangan salah bahwa kita manusia ini bukan dewa yang luput dari kesalahan. Iya. Kalaupun ada kesilapan di sana sini Iya. tentang perumusan regulasinya yang
perlu diperbaiki, Iya. ini yang kita apresiasi. Iya. Nah, jadi staf khusus itu sekarang dirubah menjadi namanya menjadi tim percepatan pembangunan. Tim percepatan. Tim percepatan bupati seperti itu. Iya. Dan ini sudah dilakukan kajian akademisnya. Oh. Setelah dilakukan kajian akademisnya, seperti apa tugas-tugasnya ke depan? Iya. Membangun, tentu untuk mewujudkan visi dan misi. Iya. Tidak lepas dari situ. Iya. Apa visi pimpinan, apa visi bupati, Iya. inilah yang mereka kerjakan. Iya. Nah, setelah dilakukan kajian akademisnya, dibuat regulasinya, disampaikan kepada pemerintahan tertinggi untuk dievaluasi. Ini Iya. juga diatur oleh undang-undang atau Iya. regulasi yang benar. Iya. Nah, sekarang itu sudah dilakukan. Iya. Jadi dapat dikatakan ini tak perlu lagi menjadi perbincangan yang seolah-olah bahwa Pak Bupati salah mengambil kebijakan. Iya. Kalaupun misalnya ada penyempurnaan itu hal yang biasa. Iya. Makanya di setiap keputusan ada menimbang memutuskan bisa Diperbaiki, ya. diperbaiki seperti itu. Bahkan masalah tim percepatan sudah ada perda ya. Iya sudah Pak Guru Berita. Jadi nah itu. Sudah ada perda ya. Baik. Baik. Ini luar biasa nih ya. Kebijakan melakukan beberapa kali tender ulang, ini masalah tender ini. Dan Iya, baik. dugaan akan melalui tender ulang ini dapat menentukan pemenang tender sehingga mereka menebit kepada yang menyuruh tender ulang. Dan akibat dari tender ulang ini sangat merugikan masyarakat karena taringnya sejumlah dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat. Ini gimana? Benar nggak ini? Iya baik. Kalaupun ada tender ulang, Iya. ya saya garis bawahi kalaupun ada tender ulang, Iya. tentu segala prosesnya itu kan sudah diatur dengan undang-undang. Iya. Itu diatur melalui Perpres nomor 12 Iya. tahun 2021. Iya. Dan sesuai dengan perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Iya. tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Nah, Berarti diatur ya? ada. Jadi seandainya katakanlah para penyedia jasa atau kontraktor Iya. atau pemborong lah istilah bahasa umumnya, Iya. pemborong A, B, C, D dan selanjutnya, Iya. mereka bisa dirugikan. Ada ruang untuk mereka membuat pengaduan. Iya. Ada ruang, misalnya dibuat pengaduan. Mungkin dengan bapak setanggal yang sudah terbiasa melakukan tender-tender lelang, lebih Iya. sangga, bisa Sangga, ya. lebih menambahkan penjelasan saya Pak. Iya. Jadi kan kayak gini, yang namanya tender ulang itu kan itu ada aturan. Aturannya itu kan WLP itu pengelolanya itu. Iya. Bahkan bupati aja, siapa aja nggak bisa intervensi di situ. Iya. Bahkan gubernur, setingkat gubernur pun nggak bisa intervensi. Iya, ya. Apalagi bupati. Jadi jangan kaitkan dengan bupati yang kalau soal ada tender ulang. Iya. Itu proses. Kalau ada seperti kami dulu orang kontraktor tidak merasa dirugikan, ya, ada sanggahan itu. Iya. Jadi prosesnya ada itu 14 hari. Iya. Sesudah itu kita nggak puas, kita banding itu. Iya. Jadi yang selama ini kan kita lihat ini dibungkus dengan bahwa ini nggak benar nih bupati nih, apa-apaan tuh? Iya. Nggak jelas itu. Baik. Jadi prosesnya harus kita ikuti gitu loh. Nah, kalau misalkan banding juga tidak puas nih, sebenarnya salah satu aturan itu kontraktor atau pengusaha itu bisa lapor ke lembaga yang mana lagi ya, yang lain? Itu ada tuh lembaganya KPPU itu. Oh, persaingan usaha. Persaingan usaha namanya. Iya. Jadi kalau kita kan contoh, pertama langkah kontraktor kalau dia merasa dirugikan Iya. dengan proses-proses tender ini, Iya. kita itu sangga, ada itu Iya. surat sangga dari perusahaan ini kita masukkan. Iya. Terus pihak WLP itu menjawab. Iya. Kita nggak senang itu kita banding nih. Iya. Ada banding kita gitu loh dan tersangka itu kan. Baik. Jadi kita di sana pun ada diatur itu jaminan kita itu harus ada gitu. Jadi nggak sembarangan. Baik, berarti ada lembaga yang Ada lembaga yang menangani. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Jadi proses tender itu saya kan pernah dengar nih korupsi gitu. Korupsi proses tender aja pelaksanaannya aja belum dilaksanakan tapi korupsi. Ini dia tambah apa ini hang namanya itu. Iya, Yang tidak mengerti. kabur ya. Kabur gitu. Baik, makasih Pak Farullah. Nah, ini dianggap pemerintahan saat ini
tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk bagi para petani, sehingga pada saat musim tanam saat ini menyakiti para petani karena petani menjerit karena langkanya pupuk, tapi pemerintah diam dan tidak ada solusi. Benar nggak tidak ada solusi? Itu gimana nih? Ya, kalau disebut tidak ada solusi, saya pastikan itu tidak benar. Tidak benar. Pak Green berita tidak benar. Karena apa? Iya. Tapi sebelum kita masuk ke permasalahan kelangkaan pupuk, mari dulu kita pandang Samosir. Iya. Kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun, bagaimana area lahan-lahan kosong sekarang yang sudah dibuka. Iya. Dengan bertanam jagung, Iya. bahkan kalau kita sampai ke arah Perbaba ke atas sana, Iya. ratusan hektar proses jagung. Iya. Nah, tentu lahan-lahan ini kan membutuhkan pupuk yang sangat banyak. Betul. Nah, jadi kalau dipikirkan karena tidak sebanding kuota yang kita terima Iya. dengan luasan lahan yang perlu pupuk ini, Iya. Iya. disitulah timbul asumsi kelangkaan pupuk. Betul. Dan saya pastikan bahwa hal seperti ini bukan hanya di Samosir saja. Oh, Tapi tidak. ketika dikatakan pemerintah Samosir itu diam, itu tidak benar. Kenapa? Melalui dinas pertanian, Ibu Junelis, Iya. sudah diberi data sama saya. Iya. Karena apa? Komite itu kan harus punya data Iya. dari setiap dinas-dinas. Jadi sebenarnya kenapa kok langka atau tidak ada? Pertama, karena area atau luas lahan yang kita garap berlipat ganda dari tahun-tahun sebelumnya. Bertambah, ya? Sementara kuota pupuk itu masih tetap. Iya. Jadi upaya yang dilakukan melalui dinas itu sudah mengajukan penambahan kuota dan sudah dilakukan. Ya. Sudah dapat penambahan? Ada. Nanti saya kasih sama Pak Iya. Green Berita data-data yang sudah penambahan. Tapi karena masih kurang, tetap kita lakukan. Iya, kemarin ketika kita lakukan inspeksi ada Ibu Kadis ya. ada ratusan ton ya? Iya, masih ada. Dan ini sudah disebar kepada oleh distributor kita ke kios-kios pupuk yang ada di kecamatan-kecamatan. Iya. Dan kios-kios pupuk yang sudah ditunjuk secara resmi oleh distributor kita. Iya. Jadi yang perlu kita pahami, pemerintah Kabupaten Samosir tidak diam ketika masyarakatnya butuh sesuatu. Baik. Itu saja Pak Green Berita Baik. yang perlu kita garis Iya, bawahi. ini- Memang harus kita apresiasi bahwa masyarakat Samosir sudah semakin rajin. Iya. Bisa kita lihat. Berarti jumlah kelompok tani pun bertambah ini ya? Bertambah Pak Pernado. Ya. Baik. Nah, ada disebut Bupati Bayangan. Cemana nih Bupati Bayangan? Berarti Sedo ya? Bupati Bayangan yang memberikan suasana ketidaknyamanan di tubuh OPD Pemkab Samosir. Betul nggak ada? Betul nggak ada Bupati Bayangan? Gimana sih sekarang ini Bu Kadis? Saya ya sebagai termasuk salah satu aparatur Iya. yang juga bekerja di dalam lingkungan pemerintahan. Iya. Saya pastikan tidak benar. Tidak ada ya? Bupati Samosir itu adalah Pandiko Timotius Buto. Tidak ada Bupati Bayangan. Dan wakil bupati kita itu adalah Bapak Martua Setangga. Selain dari situ tidak ada. Jadi kalaupun ada isu lah katakan atau tanggapan seseorang ada itu sangat subjektif karena tidak disertai bukti dan data, karena tidak ada kebijakan lain selain yang diberikan oleh Pak Bupati. Baik, berarti sangat terbantahkan ya. Mungkin dari perubahan ada yang mau sampaikan tentang Bupati Bayangan, tentang pupuk tadi, silakan. Jadi terima kasih Pak Green Berita. Ini kan kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, saya kan seluruh aja jawabnya. Iya. Gampang. Iya. Bupati itu harus ada bayangan. Kalau nggak ada itu apa namanya, setan. Setan. Balu halus ya. Halus. Coba dulu, itu Green Berita ada bayangan nggak? Kalau ada sinar matahari? Ada bayangan. Ada, wajib itu ada itu. Udah? Iya. Jadi kita, aduh. Tetapi bukan berarti. Bertentangan kan ini Pak Green Berita ini Iya, bagaimana? ini kan secara Tapi hanya- secara harfiahnya. Tetapi kan kalau dari apanya mungkin gimana? Jadi yang namanya Bupati Bayangan itu kan, makanya tadi saya bilang kalau dilempar isu yang nggak jelas, kalau bagi kami rumah perubahan itu nggak perlu ditanggapi. Iya. Nah, itu aja. Artinya yang jelasnya itu saya ngerti juga sebenarnya dia Iya. bilang itu, tapi terlampau enak kalau kita jawab itu semua kan. Oh, begitu ya. Mana ada istilah Bupati Bayangan? Ini ada itu peraturan itu. Ini peraturan loh yang dijalankan pemerintah ini peraturan. Iya. Ada nggak
peraturan yang membuat bupati bayar. Baik. Nggak ada. Penyelenggara ya. Nah, dalam penyelenggaraan amanat itu Baik. nggak perlu diatur lah kalau menurut kami itu. Tapi yang real yang perlu kita jawab ya kita jawab, kita jelaskan sebagai kita masyarakat Iya. Samosir yang langsung merasakan, Iya. mengetahui, memahami gitu. Baik, baik. Makasih. Kritikan nih. Katanya karena kemudaannya Bupati Samosir ini kelihatannya gamang dan sangat minim pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan. Contohnya mendiamkan usulan dari Ketua DPRD terhadap salah satu anggota Dewan dari fraksi PD Perjuangan dengan alasan yang tidak jelas. Menurut Ketua DPD PD Perjuangan Sumut adalah adanya dugaan terpenuhnya jumlah uang sebagai pelicin untuk sebuah tanda tangan bupati. Katanya belum adanya sejumlah uang. Betul. Ada perpindahan uang itu gimana sebenarnya? Silakan. Iya baik, baik Pak. Kalau yang namanya ada 3 yang perlu kita sikapi dari pertanyaan tersebut. Iya. Ya, yang pertama gamang, Iya. yang kedua kurang paham di pemerintahan. Iya, betul. Yang ketiga ada dugaan kurangnya uang pelicin. Ah. Nah, jadi yang pertama disebut gamang itu kan orang bisa porsi penilaiannya beda-beda terhadap gamang. Iya. Ya. Nah, tapi hasil yang kita lihat sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Samosir masih berjalan dengan baik. Iya. Tidak ada terkendala, baik itu misalnya dari segi penganggarannya, baru eksekusi kegiatan di masing-masing SKPD-nya, penggajian pegawainya masih berjalan dengan baik. Iya. Itulah maksudnya. Jadi kami pikir dengan kata gamang ini subjektif Subjektif ya. dan ini termasuk penilaian pribadi saja menurut saya. Iya, Karena iya. tidak ada bukti, Tidak ada bukti ya. di penyelenggaraan pemerintahan ini yang terhambat. Iya. Ya, itulah dulu. Tidak ada Karena- bukti gamang ya. Ya, itulah dulu kan. Baik. Kemudian tentang kurang paham di pemerintahan. Iya. Kenapa dikatakan kurang paham di pemerintahan? Buktinya begitu Pak Bupati terlantik melalui SKPD langsung dibuat penjajian kinerja sesuai tupoksi masing-masing, Iya. sesuai porsi anggaran yang ada. Iya. Nah, ketika ini kami tuangkan dalam suatu perjanjian dan ini membutuhkan anggaran, ini yang disinergikan dengan provinsi dan pusat. Untuk pembunuhan anggaran. Iya, misalnya seperti Kominfo dibutuhkan pembangunan saluran besar untuk jaringan internet yang namanya istilahnya backbone. Kalau membangun ini memang kita butuh dana 3-4 miliar. Iya. Ini kita sampaikan ke beliau, inilah hambatan kami Pak. Oleh Pak Bupati, ini suratnya mengusulkan kepada kementerian. Siapa tahu bisa dibantu. Iya. Jadi kalau dia tidak memahami pemerintahan itu kan ini tidak dilakukan. Iya. Itulah dari pendapat saya. Iya. Terkait di situ kenapa agak lambat PW itu ya. Iya. Nah, informasi yang saya dapat dari otoritas yang punya otoritas antara lain Pak Sekwan, karena ketika ada satu dapil, Iya. saya sebut kalau misalnya dapil A, di situ calon DPRD-nya dari fraksi A misalnya ada 3 orang. Iya. Ketika yang dipecat 1 orang, Iya. otomatis yang mengganti suara terbanyak dari yang belum terpilih di awal. Iya. Nah, ketika diusulkan misalnya, kita sebut sajalah misalnya Berarti suara terbanyak berikutnya ya. berikutnya, ketika ini diusulkan oleh dari legislatif atau DPRD lah katakan sebagai yang punya otoritas mengusulkan kepada pemerintahan, Iya. tentu kan Pak Bupati sebagai pimpinan pemerintahan kita harus mengecek ini ke KPU. Iya. Itu kan benar, ini orangnya tidak. Iya. Tapi orangnya ini kan tentu makan waktu. Iya. Nah, suratnya misalnya, dan setelah ini Ada proses prosedur yang ada prosesnya, ada langkah-langkah tahapan-tahapannya, dan ketika ini dari jawaban dari KPU memang sudah oke, Iya. tentu harus disikapi kembali bagaimana caranya. Dan saya dengar sekarang sudah diusulkan kembali. Iya. Jadi bukan kalau kasar itu sebetulnya sih sudah dikatakan uang pelicin yang bertanggung jawab menjawab ini sebetulnya punya otoritas adalah Pak Bupati. Iya. Karena yang disebutkan langsung kemungkinan kurang uang pelicin kepada Bupati. Jadi Iya. saya tidak punya otoritas menjawab itu ya Pak Gerindra, mohon maaf. Iya. Tapi mekanismenya sudah saya sampaikan seperti itu. Tapi kan mungkinkah Bupati Samosir meminta uang pelicin? Tidak. Itu dia. Saya tidak. Baik, baik. Karena dia tahu itu kan akan berbenturan dengan hukum. Kalau masalah PAW itu kan namanya partai ini kan ada aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan gitu kan. Tapi kan
yang namanya itu saya dengar itu dikaitkan dengan bupati memperlambat. Iya. Apa dasarnya bupati memperlambat? Tapi kalau dipaksa dia meneruskan surat yang tidak benar, itu bisa nggak salah bupati? Bisa nggak? Bisa. Saya pernah dengar kepala desa ditangkap tuh. Iya. Gara-gara membuat surat kematian dia. Menandatangani surat kematian padahal yang disebutkan ini masih hidup. Masih hidup. Nah, Gitu. Salah nggak kepala desa itu? Salah. Iya. Pernah dengar? Iya. Tangkap. Jadi bupati kita itu brilian, ngerti dia, walaupun dia muda, santai, tapi jeli. Sekecil apapun kesalahan bisa dia lihat. Itu saya lihat karakter dia itu. Baik. Bukan harus dia ngomong, gitu loh. Baik. Kalau kita kan banyak ngomongnya tapi berbuat sedikit, itu terbalik dia. Baik, makasih Pak Abdullah. Nah, kemudian di sini katanya keuangan kita sulit nih, tapi Bupati masih mengajukan dana dalam PAPBD yang tidak prioritas dalam kebutuhan masyarakat, seperti gaji staf khusus, pembangunan rumah dinas Bupati, dan pengadaan alat berat. Ini gimana sih? Iya baik. Mengenai staf khusus atau tim percepatan tadi kita sudah jawab. Iya. Nah, kemudian mengenai anggaran diajukan dari LIP, Iya. ini kan tugasnya pemerintah Iya. untuk mengakomodir kebutuhan yang belum terrealisasi, untuk mewujudkan kebutuhan masyarakatnya. Iya. Sehingga ada P ini bukan hanya keputusan bupati saja. Iya. Untuk menetapkan ataupun menggolkan ataupun mensahkan besaran anggaran itu adalah DPRD dan pemerintah. Iya. Jadi dalam hal ini tidak pantas kalau hanya Pak Bupati seolah-olah tidak memikirkan kebutuhan rakyat ini. Kan begitu Pak. Iya. Karena bagaimanapun anggaran ini kan yang menyentuh anggaran kita sah atau tidak akan DPRD. Iya. Nah kemudian ketika hal tersebut adalah merupakan kebutuhan prioritas. Iya. Kenapa prioritas? Tadi disebut mengenai rumah dinas kan begitu. Betul. Itu sudah layak memang untuk direnovasi. Kenapa Ya. harus direnovasi? Karena memang menurut bagian umumnya bahwasanya rumah itu sudah puluhan tahun bahkan 30 tahun katanya pernah direnovasi. Iya. Bahkan karena rumah itu terbuat dari kayu, Iya. sudah mengalami beberapa Baik. dimakan rakyat dan Iya. sudah sangat lapuk seperti Oke. itu. Iya. Baik. Kalau alat berat? Kalau alat berat ini kan Pak Menlu, kita lihatlah topologi Samosir ini. Iya. Bergunung, berlembah, jadi tentu kita akan membuka akses jalan. Apakah itu menghubungkan desa dengan usaha tani, bagaimana? Tentu ini sudah pengkajian dari Bapak Ibu Dewan, karena memang bersama-sama mewujudkan ini seperti apa. Dan memang alat berat itu kalau melihat daerah kita Samosir ini juga yang sering longsor, ingin membuka akses jalan, memperluas jalan, memang sangat dibutuhkan. Cuman sayangnya karena anggaran belum cukup, mungkin kalau dibutuhkan 8, ya kita wujudkan 2. Itu yang masalah seperti itu misalnya Pak Menlu. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik, semakin menarik ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, minum dulu kopi. Kopi top 10. Iya, karena kita sedang berada di top 10 ini. Oke, mantap. Nah, top 10 salah satu cafe resto di Samosir. Kalau anak muda Samosir juga kaum profesional belum ke top 10, jangan pernah bilang ke Samosir ya.